Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam damai, penuh ketenangan. Bersama saya, Muhammad Jupri Padmawinata, mantan penderita anxiety disorder. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Halo, bagaimana keadaan kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, penuh ketenangan. Oke, pada kesempatan kali ini, kenapa dengan penderita anxiety disorder atau gangguan kecemasan berlebih mengalami banyak sekali sensasi-sensasi atau gangguan-gangguan pada tubuh psikosomatis? Pada umumnya, mereka penderita anxiety disorder atau gangguan kecemasan psikosomatis, mereka seperti putus asa, seperti dunia mau runtuh, atau nggak percaya yang terjadi pada dirinya, atau berpikir saya nggak akan sembuh dan normal kembali. Karena ketakutan dan kecemasan selalu hadir dalam kesehariannya. Nggak bisa melakukan aktivitas normal seperti keluar rumah, atau takut berkendara. Itu membuat dirinya ketakutan, sama seperti saya dulu. Bahkan tempat yang paling nyaman itu dulu kalau nggak salah rumah sakit atau UGD. Karena jika terjadi apa-apa dengan diri saya gitu, saya berada di rumah itu. Jadi saya merasakan nyaman. Penderita anxiety atau kecemasan berlebih merasa ketakutan jika mendengar kegaduhan atau berita duka. Rasa ketakutan dan rasa kecemasan yang luar biasa jika mendengar berita duka atau suara-suara kegaduhan seperti itu. Sangat takut sekali untuk keluar rumah, beraktivitas normal kembali, membawa kendaraan kembali. Itu sangat takut sekali. Disinilah peran penting keluarga atau orang-orang terdekat untuk terus memberikan support, dukungan penuh untuk mengembalikan kepercayaan diri, bangkit dari penderitaan menuju kesembuhan. Karena tidak jarang para penderita anxiety kecemasan berlebih mendapatkan cibiran atau bahkan disepelekan. Ah, lu lebay gitu kan. Lu lebay dan kok lu kenapa sih? Kok lu takut banget gitu kan. Dari orang-orang terdekat, saya merasakan itu. Sekali lagi, dukungan keluarga atau orang-orang terdekatlah yang teramat penting demi kesembuhan mereka yang mengalami sama apa yang dulu saya alami, sebuah penderitaan anxiety disorder atau psikosomatis. Para penderita anxiety disorder atau kecemasan berlebih psikosomatis dengan gangguan-gangguan yang terasa dari ujung kepala, dada, perut, hingga kaki. Gangguan emosional yang tinggi biasanya mudah marah atau marah meledak-ledak, mudah tersinggung, merasa kecil hati atau murung, merasa sedih, masalah kecil dibuat besar seperti itu karena gangguan emosional yang luar biasa. Di sini saya mengajak kepada bapak atau ibu atau teman-teman yang sudah berkeluarga, memiliki putra-putri yang sedang masa pertumbuhan dan sedang aktif-aktifnya di masa anxiety disorder atau psikosomatis, gangguan emosional yang luar biasa. Tak jarang kita sering memarahi anak atau memukulnya. Sama ketika saya dulu mengalami gangguan, ketika itu saya sakit di kepala, terus kondisi perut yang terasa sesak atau kondisi stres lah, bisa dikatakan kondisi stres. Saya sering memarahi anak, tak jarang saya memukulinya. Lalu apa yang saya rasakan ketika itu? Emosional yang tinggi. Dada sesak, jantung berdebar-debar, otomatis mengalami sebuah kepanikan. Sulit bernapas. Pokoknya sangat merugikan ketika emosi yang meledak-ledak. Itu sangat merugikan diri kita sendiri. Rasa ketakutan, kepanikan, ketika setelah marah atau marah dengan keluarga, mengedepankan emosi, yang ada timbulnya efeknya penyesalan yang sangat luar biasa, penyesalan terhadap diri sendiri,
Ketika itu saya mendapatkan sebuah kata-kata yang positif, entah dari mana saya lupa. Kata-katanya seperti ini. Jika kamu dititipkan anak oleh seorang raja untuk merawat dan menjaganya, kamu pasti akan merawat dan menjaganya penuh dengan sukacita dan kehati-hatian. Lalu, kenapa dengan anak kita, darah daging kita yang langsung dititipkan oleh Sang Maha Pemberi kita kehidupan, sering kita marahi, tak jarang kita pukuli, bahkan membuatnya menangis hingga ketakutan. Sangat sangat menyentuh. Itu kata-kata yang merubah hidup saya. Jadi kata-kata yang mampu mereda emosional kita terhadap anak. Padahal Tuhan sudah memberikan kepercayaan penuh kepada kita untuk mendidik, menjaga, dan merawatnya. Mulai saat ini dan selamanya, sayangi mereka. Cintai mereka sepenuh hati, berikan perhatian lebih untuk mereka, mengikhlaskan dan memaafkan kenakalan di masa kecilnya. Jangan jadikan rasa-rasa kesakitan atau penderitaan kita alasan untuk memarahi anak-anak kita dan memukuli, yang menimbulkan penyesalan pada diri sendiri. Banyak hal yang saya ambil dari sini. Jika kita selalu menghadirkan rasa-rasa amarah, emosional yang tinggi, itu akan berdampak buruk terhadap kita. Keadaan kita akan menjadi stres, tambah stres. Belum lagi tekanan mental pada anak kita akan masuk ke pikiran bawah sadarnya bertahun-tahun lamanya. Jangan sampai anak kita menderita sama apa yang dirasakan orang tuanya ketika besar nanti. Anxiety disorder atau kecemasan. Karena ketika ia besar nanti, merekalah yang akan mengurus kita di hari tua nanti. Rubah pola pikir kita untuk selalu menghadirkan pikiran-pikiran positif, berdamai dengan keegoisan kita, belajar ikhlas, menerima kenyataan hidup ini, kontrol emosional diri, atau amarah yang berlebih. Kita harus mengontrolnya itu untuk kedamaian diri kita. Selalu menghadirkan kedamaian pikiran dan ketenangan hati dalam keseharian akan membawa kita dekat dengan kesembuhan. Bersyukur setiap harinya dan berdoa kepada Tuhan itu kunci kebahagiaan dan ketenangan hidup ini. Agar kita semakin sehat, semakin damai, bisa lebih bijak dalam kehidupan berkeluarga atau bermasyarakat. Anxiety disorder psikosomatis banyak mengajarkan saya tentang arti kesabaran, ketekunan, bisa lebih bijak menghadapi masalah. Kini saya semakin kuat dan semakin tenang.